Sepekan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, penanganan dan penyaluran bantuan dinilai masih belum optimal. Warga juga masih banyak yang mengantri berjam-jam demi mendapatkan BBM. Sudah bergabung bersama kami ada rekan Iqbal Himawan dari Taruntung, Tapanuli Utara. Iqbal, selamat malam. Kenapa penanganan bencana di sana dinilai masih belum optimal, Iqbal? Apa saja temuan Anda di lokasi? Masih belum optimal, Anggi, ini karena ternyata masih ada sejumlah warga di beberapa daerah yang sampai saat ini belum dapat bantuan, belum terdistribusi secara merata. Sebentar Pak, maaf, saya ingin laporan terlebih dahulu. Jadi bantuan itu belum terdistribusi secara merata. Setidaknya dari pantauan kami dari Desa Garuga ini yang terbagi menjadi dua wilayah, jadi Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Itu ternyata ada warga yang sampai sekarang belum mendapatkan bantuan. Dan penanganan bencana lain tentunya menjadi indikator adalah distribusi BBM atau bahan bakar minyak. Saat ini saya berada di SPBU di Kota Tarutung di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan warga yang ada di sini sudah mengantri selama berjam-jam, namun mereka harus pulang dengan tangan hampa karena mendapatkan informasi bahwa bensin atau BBM sudah habis. Jadi hanya ada 1 jam mereka diberikan kesempatan, kemudian ternyata setelah mengantri selama berjam-jam mereka dikabari bahwa bensinnya sudah habis. Jadi mereka harus pulang tanpa kepastian kapan bisa kembali mengantri untuk mendapatkan BBM. Kita akan berbincang lebih lanjut ya dengan salah satu warga yang ada di sini. Selamat malam Pak, dengan siapa? Mario. Pak Mario, dapat Pak bensinnya? Saya sudah 4 kali ikut antrian seperti ini, belum pernah dapat sama sekali. Bapak mau antri seberapa sih Pak? Saya datang ke sini antri bawa jerigen kapasitas 5 liter, tapi 1 tetes pun saya belum dapat hari ini. Ini masih kosong berarti ya? Masih kosong sama sekali, tidak ada isinya. Jadi masih kosong. Dan dampaknya apa terhadap Bapak? Tidak ada BBM ini? Mobilitas kita sehari-hari jadi sangat terganggu. Termasuk aktivitas antar jemput anak atau yang lainnya itu jadi sama sekali jadi terkendala. Kereta atau motor berarti? Motor sama sekali, motor juga udah, jalan raya juga udah banyak yang sepi itu. Karena motor pun nggak bisa bergerak lagi. Karena kita kehabisan BBM. Jadi itulah alasan Bapak hari ini menggunakan sepeda. Ini saya terpaksa datang ke sini naik sepeda. Rumah saya sekitar 1 kilometer dari sini. Jadi kapan Bapak ada informasi nggak kapan bisa kembali ke sini lagi dan BBM-nya sudah tersedia lagi? Yang saya dengar besok baru ada, sore lagi baru ada. Besok sore Bapak akan kembali lagi ke sini? Akan kembali lagi antri yang kelima kali. Saya nggak tahu akan dapat atau tidak. Terima kasih Pak Mario. Jadi itu sedikit gambaran ya, Pak Mario ini harus menyesuaikan kehidupannya karena Bapak sehari-hari bekerja sebagai? Saya sebagai guru. Sebagai guru, mempengaruhi keseharian Bapak ya? Keseharian saya bukan sangat terpengaruh lagi, terganggu malah. Iya. Karena untuk mobilitas tentu saja terganggu karena tidak ada BBM. Dan di sekitar saya ini sudah ada warga yang kecewa ya, sudah antri beberapa jam sampai tidur di pom bensin. Dalam 3 jam bolehkah, bisakah habis minyak itu dalam 3 jam 16.000? Kita pertanyakan dulu kepada semua ini pengusahanya ini. Jadi 3 jam habis begitu ya Pak ya, pada saat bensinnya datang. Nah itu juga menjadi poin evaluasi terkait dengan distribusi bahan bakar minyak. Pada saat tiba, namun ternyata hanya dalam beberapa jam BBM itu sudah habis. Nah kemudian apakah ada informasi kapan bisa kembali ke sini dan BBM tersedia kapan? Itu jam 6 besok, jam 6 sore. Sedangkan masyarakat sudah kecewa semua ini. Masyarakat ini mau kemana pun, sedangkan seperti saya sendiri, mobil saya sekarang tidak bisa beroperasi, angkot. Bapak supir angkot. Jadi berapa lama nggak narik Pak? Sudah berapa lama nggak narik karena BBM habis? 2 hari. 2 hari nggak naik. Jadi penghasilannya otomatis berkurang drastis. Ya, pasti. Itulah. Termasuk warga yang ada di sini sudah antri berapa hari Pak? Udah dari pagi jam 12. Oke, dan ini masih kosong ya, boleh ditunjukkan. Jadi ini jerigen-jerigen yang dibawa saat ini oleh warga yang ada di sini ini memang semua dalam kondisi kosong. Tadi kami juga melihat ada antrian sepeda motor dan juga mobil yang mengular, dan kami menyaksikan sendiri tadi sekitar pukul 17 itu atau pukul 5 sore itu antrian kendaraan baik motor maupun mobil itu mengular, dan warga di sini tidak ada sistem yang jelas sehingga semua bercampur menjadi satu, dan itulah yang sistemnya menjadi kacau, tidak terdistribusikan dengan merata. Jadi kalau melihat seperti ini Pak, apa yang ada dalam benak Bapak, mungkin usulan atau harapan? Kalau menurut saya pemerintah kalau boleh mendistribusikan itu per kelurahan saja.
Misalnya ke kelurahan itu didistribusikan 100-200 liter, kemudian kelurahan yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Daripada hanya terkonsentrasi di satu tempat seperti ini, jadinya chaos. Saya tadi terakhir berjarak sekitar 3 meter dari corong bensin itu, tapi saya tidak bisa mendapatkan, padahal hanya tinggal 3 meter lagi. Karena di antara saya ada berdesakan ratusan orang. Jadi chaos memang, chaos. Jadi harus pendataan dan bisa alternatifnya dibagi per kelurahan. Ya, Tentu dibagi per data penduduk kan kelurahan sudah saja, ada dan begitu ya. kelurahan yang bertanggung jawab nanti untuk mendistribusikan ke masyarakat. Oke, baik. Baik, kita akan bertanya, Pak. Tadi saya juga lihat Bapak antri ya, tapi ini kan banyak jalur yang terputus sehingga bensin itu tidak bisa terdistribusi dengan normal, Pak. Jadi bagaimana kalau mendengar ternyata ada kendala itu di lapangan, Pak? Ya, kalau menurut saya bagus juga apa yang dimaksud dengan Bapak itu. Jadi pendataan dia tiap kelurahan dibagi. Jadi tidak ada yang bisa dapat sudah datang lagi. Jadi rata semua pembagiannya, Pak, gitu. Ya itu. Bapak udah antri dari kapan? Dari mulai jam 7 tadi. Iya. Oke, baik. Jadi itu harapan dan juga usulan masukan dari warga. Kebetulan juga di studio saat ini ada dari ada Pak Bupati, juga ada dari perwakilan dari BNPB dan juga wakil atau dari DPR sedang mendengarkan Pak saat ini di program Prime Time News. Jadi Anggi, seperti itu kondisinya, memang masih banyak evaluasi yang harus dilakukan terkait dengan penanganan bencana. Mengapa BBM ini penting? Karena ini menjadi inti tentu saja dari aktivitas warga, perekonomian warga, kehidupan sehari-hari warga. Tidak ada BBM, otomatis mereka tidak bisa beraktivitas dengan normal. Belum lagi jika kita bicara soal penanganan bencana, mobil-mobil yang mengangkut relawan yang seharusnya bisa membantu untuk mengevakuasi korban yang masih hilang ataupun jenazah itu tidak bisa sampai ke lokasi karena tidak punya BBM. Ambulans tidak bisa beroperasi, mobil pemadam kebakaran tidak bisa beroperasi karena mereka seharusnya bisa mengedrop air namun BBM habis. Dan juga tentu saja kendaraan-kendaraan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki jaringan komunikasi, jaringan telekomunikasi itu juga tidak bisa sampai ke tujuan karena kendala ketersediaan BBM. Belum lagi kalau kita berbicara tentang warga yang ada di sini, mata pencaharian mereka berhenti. Tadi ada supir angkot yang tidak bisa bekerja, supir bentor juga tidak bisa bekerja karena tidak ada bensin. Ibu-ibu yang punya warung, mereka tentu tidak bisa bekerja karena untuk membeli bahan-bahan makanan saja tentu mereka membutuhkan kendaraan atau transportasi. Jadi itulah mengapa BBM penting dan sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian dan kehidupan warga yang ada di Sumatera Utara, terutama di Tarutung saat ini. Demikian Anggi, kembali ke studio. Iqbal Himawan melaporkan dari Tarutung, Tapanuli Utara. Terima kasih, Iqbal. Kami lanjutkan diskusi malam hari ini, pemirsa. Langsung saja saya akan ke Pak Victor. Pak Victor tadi sudah mendengarkan sendiri. Untuk BBM saja ini sulit sekali dicari, begitu. Ini untuk wilayah yang kemudian sudah ada akses ya, Pak. Ini masih banyak daerah-daerah yang kemudian aksesnya juga belum ada nih sampai sekarang. Jadi pertanyaannya, Pak, apakah memang harus seperti apa lagi kondisinya sehingga kemudian baru bisa disebutkan ini adalah bencana nasional, Pak? Iya, baik, terima kasih. Kami mendengar dan sudah tentu prihatin dalam setiap kejadian bencana yang kami lakukan tanggap darurat, dimanapun di Indonesia pasti ada kepanikan, dan kepanikan itu menimbulkan psikologi warga yang pasti seperti yang tadi dikatakan oleh para penyintas yang sudah menyatakan kegelisahan hati mereka perihal ketiadaan BBM, dan masih banyak lagi yang lain. Kami mendengar juga dari Bupati Aceh Tengah turut prihatin, Pak, ketika warga sudah 1000-an sampai ke kantor Bupati. Tetapi ini adalah kondisi yang saya tidak ingin mengatakan wajar, tetapi yang biasa kami rasakan dan bersama dengan warga ikut prihatin. Dan sudah tentu upaya-upaya penanggulangannya kita melakukan yang terbaik. Sekarang semuanya mobilisasi sumber daya sudah dilakukan dan kemudian akses juga sudah diusahakan. Kemarin kita sudah melihat mungkin dalam 1-2 hari ini ke daerah-daerah yang masih terisolir, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan bantuan dari pemerintah pusat bukan hanya BNPB tetapi Kementerian Dalam Negeri dari segi penganggaran, lalu kemudian dari segi kesehatan, tadi Pak Bupati Aceh Tengah mengatakan itu ada dari Kemenkes, dan kemudian dari berbagai pihak yang lain. Oleh karena itu, ketika kita melihat kembali tadi pertanyaan Mas Anggi, apakah masih dibiarkan? Mari kita kembali kepada aturan berjenjang. Kalau misalnya 3 bupati itu sudah mengatakan tidak mampu, keberjenjangan dalam penetapan status itu adalah tiga bupati ini naik ke provinsi, dan kita sudah mendengar bahwa ada SK dari masing-masing gubernur tentang tanggap darurat. Dan kemudian SK tanggap darurat itu kalau memang
kemudian masing-masing gubernur merasakan sudah tidak mampu lagi, dilakukanlah kaji cepat lagi, dan kaji cepat itu yang kemudian masuk dalam rapat koordinasi. Di rapat koordinasi itulah baru diputuskan oleh kementerian lembaga penetapan status. Jadi aspek berjenjang inilah yang kita utamakan, karena kita berbicara tentang pentingnya kita mengambil keputusan yang tepat, akurat, dan tanggap dan tangkas dalam momen tanggap darurat. Memang kita sadari bahwa tidak bisa menyenangkan hati semua orang, apalagi kita mengatakan bahwa ketika kita harus melakukan ini, ada banyak yang merasa menjadi korban. Tetapi keberjenjangan ini, Mas Anggi, yang harus kita lakukan ya, dan kemudian ketepatan, keakuratan data dan informasi, sehingga kalaupun itu dilaporkan ke Presiden untuk kemudian penetapan status, ada kami punya juga di BNPB Perka 3 nomor 2016, keberjenjangan ini yang kami atur untuk melihat bahwa pada saat yang tepat atau tidak tepat, kita juga harus menjadi akuntabel untuk semua keputusan yang kita ambil. Terima kasih. Oke, Pak Victor ya. Baik Pak Victor. Bang Doli, jadi tadi sudah ada pernyataan juga dari Pak Victor bahwa sebenarnya nanti ada jenjang administrasinya ya untuk kemudian bisa dinaikkan statusnya. Dari DPR deh Bang Doli, bisa tidak DPR ini kemudian mengeluarkan rekomendasi resmi ke pemerintah, ayo jadikan bencana nasional misalnya? Ya tentu kita sebagai melakukan fungsi pengawasan ya, menyampaikan situasi yang kita ketahui, yang kita hadapi, dan kemudian menyampaikan rekomendasi gitu. Nah, tapi secara prosedur itu tadi seperti yang disampaikan dalam undang-undang itu memang ada proses yang berjenjang. Nah jadi saya kira begini, pertama dengan kehadiran Presiden itu kan semuanya menjadi perhatian ya buat kita, terutama BNPB. Jadi saya kira walaupun memang sampai saat ini belum dinyatakan sebagai daerah status bencana nasional, tapi kan BNPB dan semua potensi kelembagaan yang terkait ini semua juga sudah bekerja. Nah kita tinggal lihat ya progresnya seperti apa. Kalau kemudian dari hari ke hari itu semakin membaik ya, dan kemudian misalnya logistik tersampaikan. Karena begini, kita sekarang, saya besok mau ke sana ya, ke Sumatera Utara. Nah, kita mau memberikan bantuan. Nah sekarang jadi stok bantuan aja pun udah susah. Iya, gitu betul. Ya. Itu kota seperti kota Medan aja udah kita mau susah cari bahan-bahan logistik itu. Nah kalau kemudian dari ke hari situasinya tidak kunjung lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, saya kira tinggal lanjutkan saja 3 bupati ini cepat ya. Saya kira gubernur lah ya, gubernur-gubernur yang terdampak ya, terkena bencana ini langsung mengambil inisiatif saja mengikuti proses prosedur yang diatur dalam undang-undang. Tapi ukurannya sekali lagi adalah apakah setiap hari ini kita tambah baik atau tidak. Nah kalau tidak makin sulit, saya kira segera saja dilakukan rekomendasi. Bang Doli, ya, saya menangkap usulan dari Bang Doli. Jadi 3 gubernur ini langsung saja berembuk begitu ya untuk kemudian memberikan rekomendasi berkenan dengan untuk statusnya dinaikkan gitu. Berkoordinasi dengan bupati-bupati di kabupaten yang terkena bencana itu. Baik, Pak Bupati, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, jadi kalau untuk saat ini harapan Bapak bagaimana Pak? Karena kondisinya ya memang menggunakan alat yang seadanya jadinya. Dengan kondisi bahwa sudah ada beberapa hal prioritas dari pusat untuk beberapa provinsi ini. Harapan Anda bagaimana? Terima kasih. Tentu harapan kami salah satu solusi yang terbaik adalah ini terkait tentang jalur darat yang harus segera disiapkan. Kalaupun nanti status nasional, provinsi, yang penting hari ini adalah aksesnya dulu. Aksesnya yang penting, insya Allah nanti kalau sudah aksesnya, tentu nanti semuanya terurai. Yang terpenting hari ini adalah keadaan di daerah kita ini di 87 desa terpencil yang terisolir ini yang belum semuanya tersentuh. Yang kemudian mungkin kami bisa melalui Pak Victor ya, mungkin terkait tentang mungkin ada mungkin satu heli dapat standby di daerah kita untuk mengantar ke beberapa titik daerah yang tidak bisa tidak bisa dilalui, diterjangkau dengan darat. Ini tidak bisa di 80 titik. Kalau itu saya pikir perubahan masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu sudah cepat tanggap karena beberapa tempat ini nasi pun tidak ada lagi. Baik. Jadi Pak Bupati sangat berharap kepada pusat ada satu heli begitu ya Pak, jalur udara untuk membantu distribusi logistik.
Kemudian tadi dari Bang Doli juga menyatakan berembuk nanti 3 kepala daerah ini supaya bisa membicarakan situasinya. Dan Pak Victor juga tadi sudah memberikan rekomendasi berkenaan dengan prosedurnya begitu ya. Bapak-bapak terima kasih atas penjelasannya di malam hari ini. Selamat malam. Selamat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.